Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mari pada hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita yang ini masih berkaitan dengan pembahasan judul besar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, sedikit akan disampaikan tentang surah Al-Luqman ayat ke-13. Wa qala Luqman li banihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Ini pembahasan yang lalu. Intinya bahwa setiap manusia ini diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak boleh untuk mempersekutukannya. Dan ini merupakan bahagian daripada wujud bersyukur kepada Allah SWT. Maka kaitannya bahwa antara ibadah dan bersyukur kepada Allah di dalam surah Al-Luqman ayat 13 ini adalah tentang bentuk syukur itu sendiri. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Jika kita mengambil pendapat dari ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Husaini Al-Husni Al-Syafi'i dalam sebuah kitabnya bernama Kifayatul Akhyar, bahwa Syekh tersebut menyebutkan ada perbedaan antara memuji dengan bersyukur. Pertama, hamdu atau memuji. Apa itu alhamdu? Bermakna pujian kepada Allah atas kesempurnaan sifat-sifatnya. Kita buat sebuah contoh, misal Zaid memuji Fatimah dengan berkata, Fatimah adalah wanita yang sangat penyabar. Jadi sifatnya itu dipuji. Apa sifat Fatimah dipuji? Kesabarannya. Yang kedua, asyukur. Syukur adalah pujian kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada hamba-hambanya dan bisa berupa ucapan maupun perbuatan. Kita bercontoh, misal Ali berkata, Pak Samsul adalah guru ngaji yang sangat berjasa kepada saya. Beliau mengajariku membaca Al-Quran sampai saya bisa membaca kitab kuning hari ini. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, saya berikan sepeda motor, dan itu belum membalas setitik jasa beliau kepada saya. Jadi di sini bentuk syukur. Yang pertama, bahwa Ali berkata, Pak Samsul guru ngajiku, ia puji itu. Dipuji gurunya yang mengajari nggak bisa baca Al-Quran. Kemudian setelah ia puji lidahnya, ia buat dengan prakteknya. Apa? Diberikan sebelah motor. Ini bentuk dari kesyukuran. Lantas, bagaimana dalil yang menyatakan kesyukuran tersebut? Banyak dalil-dalil menyatakan kesyukuran. Di antara bahwa hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu faqala Aisyah lima tasna haja ya Rasulullah wa qad ghafarallahu lak ma qaddam min dhalik min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, melaksanakan sholat malam hingga kakak belum berkak-bengkak. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah SWT telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Dia bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah SAW sholat menyembah Allah, kerangkanya bersyukur kepada Allah. Dia ucapkan pujian kepada Allah yang telah memberikan penghidupannya, yang telah memberikan berbagai fase kehidupan dirinya, dan juga yang menjadikan Yesus Rasul
ia puji dan ia buktikan dengan gerak jasmaninya, dengan dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih hikmah daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukup banyak hikmahnya, di antara bahwa pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang diterima. Orang ketika mendapat rezeki Allah, kemudian dia bersyukur, maka Allah akan tambah rezekinya. Tetapi kebalikannya, ketika tak mensyukuri, maka azab Allah akan menunggu dan akan dirasakan buat dirinya. Yang kedua, akan menemukan ketenangan jiwa maupun batinnya. Dengan bersyukur kepada Allah, dia dapat banyak, dia bersyukur. Dia ketika tak dapat, dia sabar, sehingga dia akan tenang jiwanya, tidak gelisah atas hal dan kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, dengan bersyukur atas Allah dalam terhindar dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, inilah pemaparan secara singkat tentang judul kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT di dalam surah Luqman ayat ke-13. Lantas ada tugas bagi sekalian yang mesti dikerjakan. Pertama, tuliskan firman Allah surah Luqman ayat 13. Yang kedua, tuliskan hadis tentang bersyukur. Yang ketiga, tuliskan perbedaan antara memuji dan bersyukur. Yang keempat, tuliskan 3 unsur bersyukur. Yang kelima, tuliskan contoh bersyukur atas Allah. Dan keenam, tuliskan hikmah kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua.